ya kan? Jakarta terus siapa? Kenapa? Apa ya? Ayo, Anis, nggak apa-apa ya, Anis. Assalamualaikum. Gimana? Sehat ente? Bakhair, bakhair. Iya, iya di mana nih ente? Oh jauh juga ya. Iya. Kapan aja ana maafi syugul syuk yang arti kata yang sama orang gitu. Jadi syugulan ana ciptakan sendiri. Ya kan kalau dikata ana repot ana bikin sendiri. Itu dia. Ya kapan-kapan kita sama Khalid ya kan anak penabang kita dihik-dihik soft-soft ya kan ya jangan pikirin di negeri dah hajal balat udah bocor. Ya itu amin ya Ada mampu ya. Apa? Amin ya yes ya kirim salam ya ini Khalid lagi Jadi yang basic malah enggak. Bagi Citran. Mau makan doang. Enggak apa-apa. Coba kalau nggak ada buku, waduh. Ya untuk Babel itu bikin buku. Kenapa? Ya kalau kayak generasi saya ini kan Babel ngomong satu kalimat, nelaah setengah jam kelar ya. Jadi mana nih? Mana nih? Oh iya kan juga itu lebih bahaya. Oh banyak kan gede. Sampai nggak bisa nulis itu aja kan disesalkan karena. Jadi kita kalau udah ketemu format tuh udah enak aja. Saya kan tidur. Kalau di rumah ya nggak kemana-mana. Jam 9 saya udah tidur. Jam 3 saya terbangun. Nanti saya kerja. Terus ya kan sampai setengah 6 ya kan. Saya nggak tidur lagi, saya langsung lagi kerja sampai sore gitu. Saya mengerjakan 6 buku serentak dengan tema yang berbeda. Jadi kadang-kadang ini dibuka lagi. Tukang komputer bilang, kan saya servis dulu, Bapak pakai komputernya nggak kira-kira sih. Nggak bisa, bagaimana caranya pakai komputer? Memang dijem-jemin kayak orang, nggak bisa. Ganti habis beberapa kali. Itu yang saya. Jadi ya alhamdulillah Tuhan kasih kita Ingatan juga masih. ya masih nyambung. Dia bilang saya ingatan oke. Adat atau sifat dari kapasitas absorpsi dan memori otak itu terbatas, jangan salah. Oke. Ada kapasitas diukur dengan berapa banyak sel-sel otak yang ada, ya kan? Mau nggak mau, nama orang tuh saya lupa. Kalau nggak sering ketemu, kedelet sang. Karena masuk mengenai masa-masa sebelum Masehi, itu lebih dikasih tempat oleh memori. Ini kedelet aja kebuang. Nama orang kayak ini kebuang, gabung. Naruh gunting di mana udah lupa aja. Yang diharap saya bisa ingat. Sendirinya ingat. Dia kayak kembali tadi. Saya sekarang penasaran sampai marah sama semua. Itu kartu iuran almarhum ayah saya tahun 56 Pantai Masuk. Punya. Wah marah tuh. Mana nih? Saya ingat sih dulu di lokernya almarhum kan. Nggak ketemu sebentar. Itu dokumen banget tuh. Ada. RP-nya ada, iuran bulanan. Jadi benar kalau partai dulu hidup dari iuran sesuai dengan seluruh anggaran dasar pasti kayak gitu. Makanya biarin aja deh. Enak. Yang mesti dihapus memang bantuan kepada partai. Iya, kok dikasih bantuan baik APBN maupun APBD. Jangan kita dimusuhin banyak orang. Enggak, realitasnya kan cara
berpikir objektifnya kayak gitu. Jadi bapak kita nih Gibran, ya kan? Kontak dengan kota itu intensif. Nah, karena orang membeli kebutuhan kebutuhan rumah tangga. Bukan rumah tangga, itu ukir-ukiran. Iya, kebutuhan. Iya. Orang membeli itu. Ya kan rame itu orang dari zaman dulu Pondok Pinang pengrajin. Furniture. Milir dulu bilangnya milir. Furniture. Kalau dagang ke sana mah Belakangan ada klender dari Jawa. Tahu periodenya. Dulu terkenal Pondok Pinang. Di periode 70-an itu seluruh TK se-Jakarta belanjanya di sana. iya benar. Jadi kalau ente mau bangku kecil main bahkan itu apa kuda-kudaannya Kuda-kudaan, dari ya. gitu di sana. Baru kemudian belakangan ada yang suka gendong-gendong ya. Dulu sih kagak orang nggak dicari bukan jemput pembeli. Jadi itu yang saya baca. Maka waktu saya tanya, Bang, tengah dan pinggir itu geografinya gimana? Nggak bisa. Karena itu orientasi kebudayaan. Nggak bisa dirumuskan ini Betawi pinggir Betawi tengah melalui geografi nggak bisa. Ya. Terus terkait sekarang kondisi Betawi saat ini, kondisi orang-orang Betawi sekarang gitu ya, yang banyak pengaruh luar pun dia bawa ke sana, bawa ke sini. Ini ya yang orang salah itu karena dia terpana pengertian Betawi itu pada ormas. Jadi dia tidak melihat anak-anak Betawi Tengah itu jadi raja di Golden Triangle. Ya saya ambil contoh anak saya. Anak saya sekarang di Inggris pada perusahaan lawyer Inggris dia bekerja. Dia udah seminggu lalu diterima pekerjaan. Yang nikah di Jakarta. Oke. Dia sama istrinya anak kawan-kawan saya yang Betawi ya, kayak ini. Itu orang nggak salah. Yang dia lihatnya Betawi ormas. Ya kan? Itu yang jadi terbelokkan. Ya. Makanya saya marah kalau dibilang orang Betawi terpinggir. Lu yang ngomong begitu, saya bilang menyinggung saya. Betawi yang mana? Ya kan? Benar. Kalau dia lokalitas anak pinggir, tapi orientasi anak-anak Pondok Pinang itu tengah. Ya kan di tahun 60-an mereka kan berorientasi musiknya ke Melayu sama di Condet. Pondok Pinang nih, ini Pondok Pinang Condet. Condet juga ke pesta orkes Melayu. Iya. Itu kan ada ukuran. Ada ukuran. Nggak ada gambang ngomong atau apa. Iya betul. Begitu. Jadi Gibran nih mestinya sama si Jemri, si Yahya nggak usah marah, bercandain aja. Kalau saya kan nggak marah, dia bilang begitu sama saya. Cuma saya bilang lu udah selesai, lu mau apa lagi? Finish dalam usia menjelang 60, cuma begitu doang, lu selesai. Dunia ini kejam, persaingan tinggi. Ya kan Gibran kalau nggak segera membuat diversifikasi, dia juga akan selesai. Dia harus segera. Cerpen oke, dia saya bilang cerpen kronologis yang pertama dibuat orang. Jangan puja-puja Pramudia. Pramudia itu cerpennya anakronisme. Time frame-nya kagak jelas. Cuma dia menyebut nama orang-orang Majapahit. Tapi kan time frame-nya kagak jelas. Dia anakronisme. Cuman bahasanya menggigit itu saja, ya kan. Tapi akhirnya toh ketika dia membuat novel setebal-tebalnya, saya nggak menarik, saya beli, saya simpan aja. Apalagi sekarang nggak ada orang baca buku di arus masa itu apa segala macam. Jadi itu kita mesti pikir, ya kan. Kita itu mesti tahu, ya. Juga berpikir dari posisi publik, karena publik itu dia mempunyai pilihan yang banyak sekali.
kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.